Baik, jangan lupa untuk kalian semuanya, awali hari selalu dengan senyuman dan salam. Dikarenakan senyum merupakan suatu ibadah, dan hal itu akan menyebarkan ceria kepada setiap orang yang ada di samping kita. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan yang utama di dalam video ini. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kahfi Pratama Jali, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan NIM 2017 10110311430. Di sini saya akan menyampaikan suatu argumentasi di mana dalam hal ini saya berposisi atau memposisikan diri saya sebagai seorang arbiter di dalam untuk mengargumentasi terkait akan putusan arbitrase yang dikeluarkan. Di mana dalam hal ini saya akan memberikan pandangan saya terkait akan putusan nomor 211 B garing PDT sus arbitrase garing 2018, di mana untuk dapat memenuhi tugas dari mata kuliah MAPS kelas E, di mana pada awal-awalnya pada awal mulanya lebih baiknya saya akan sedikit review terkait akan sengketa arbitrase yang menjadi pokok perkara dalam pembahasan ini, di mana di dalam putusan itu pada tanggal 16 Agustus 2016 PT Bangun Cipta Sarana mengajukan permohonan arbitrase atas PT Jasa Marga kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, di mana permohonan itu mendapatkan nomor registrasi yaitu 880 garing 8 garing ARB garing strip Bani garing 2016, di mana dalam hal ini pokok perkaranya yaitu PT Bangun Cipta Sarana meminta pembayaran dari PT Jasa Marga untuk bagi hasil atas ruas jalan tol Jakarta Cikampek dan juga ruas tol Cawang Cibitung. Nah, di mana dalam petitumnya PT Bangun Cipta Sarana yakni meminta besaran bagi hasil atas perjanjian pelebaran ruas tol Cawang Cibitung sebesar 211,96 miliar rupiah. Selain itu, PT Bangun Cipta Sarana juga meminta bunga atas tidak dibaginya porsi bagi hasil pendapatan tol ruas Cawang Cibitung sebesar 11% per tahunnya kepada PT Jasa Marga, terhitung sejak tanggal 30 Juni 1999 sampai berakhirnya perjanjian, di mana dalam hal ini BANI ataupun Badan Arbitrase Nasional Indonesia akhirnya memutuskan PT Jasa Marga harus membayarkan dengan nominal 113,16 miliar rupiah kepada PT Bangun Cipta Sarana. Atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ini, PT Jasa Marga pada tanggal 3 Agustus mengajukan pembatalan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, upaya Jasa Marga tersebut itu kandas ataupun pupus. Wah, sayang sekali. Karena pada 10 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak permohonan pembatalan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh PT Jasa Marga, di mana kembali lagi kepada putusannya, yaitu permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia nomor 890 garing 8 garing ARB strip Bani 2016 tertanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan oleh PT Jasa Marga Persero Tbk, di mana saya akan menyampaikan argumentasi saya terkait akan tadi kan sudah dilakukan review sedikit terkait dengan putusannya. Nah, saya saat ini akan menyampaikan argumentasi saya, di mana saya memiliki argumentasi yakni di dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase itu merupakan hal yang umum diajukan oleh pihak yang kalah di dalam suatu perkara arbitrase. Lumrah istilahnya seperti itu. Di mana dalam beberapa perkara hal itu dilakukan untuk menunda pelaksanaan eksekusi, sekiranya untuk mengulur waktu agar tidak segera dilakukannya eksekusi terhadap pihak yang kalah tersebut gitu loh, atas putusan arbitrase tersebut. Tentunya permohonan pembatalan tersebut harus diajukan atas dasar alasan-alasan yang telah ditentukan. Nah, dalam hal ini dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mendapati 3 poin, yakni poin pertama yaitu surat ataupun dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua yakni setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Yang ketiga yakni putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Nah, namun ada kalanya putusan dari permohonan pembatalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak pemohon. Nah,
sebagaimana diatur tertera dalam pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase, di mana putusan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung atau MA. Yang dimaksud dengan banding adalah hanya terdapat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase, di mana seperti sifat putusan arbitrase yaitu bersifat final, di mana final itu yaitu bersifat akhir, tidak dapat dirubah-rubah ataupun tidak dapat diganggu-gugat lagi, di mana di dalam putusan arbitrase itu tentunya sudah disepakati antara kedua belah pihak. Itu tidak mungkin muncul suatu kesepakatan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak, di mana persetujuan yang ada dari kedua belah pihak itu tentunya dan pastinya itu tidak ada paksaan, dapat dipastikan tidak adanya paksaan dari pihak-pihak lain ataupun pihak dari luar kedua belah pihak yang bersengketa ini. Ya, kurang lebih seperti itu argumentasi yang saya miliki, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.